Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aprilia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 1221061009. Di sini saya akan membahas tentang fenomena yang sedang viral di TikTok, yaitu joget setboard dan pengaruhnya terhadap perilaku para petani generasi muda di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian ya. Dalam penugasan ini, analisa yang saya gunakan akan dikaitkan dengan materi perilaku konsumen. Sebelumnya, saya mulai untuk menganalisa tentang fenomena joget setboard. Saya akan coba menjelaskan tentang fenomenanya dan bagaimana pengaruhnya di masyarakat ini. Fenomena joget setboard yang viral di TikTok berasal dari Desa Bojong Kembar yang menjadi terkenal bakat Aksi Gunawan adalah seorang penjahit keliling asal Sukabumi yang dikenal dengan nama panggung setboard. Melalui konten tariannya, setboard berhasil menarik perhatian banyak orang dan menciptakan tren di platform media sosial TikTok. Joget setboard yang dirintis oleh Gunawan ini menghasilkan pendapatan yang besar dari gift atau saweran yang penonton kasih gitu. Sehingga banyak sekali petani generasi muda yang beralih menjadi konten kreator karena melihat potensi penghasilan yang lebih menjanjikan gitu kan. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana generasi muda terhadap sektor pertanian mulai berkurang karena mereka lebih tertarik pada peluang yang dapat memberikan pengakuan sosial dan pendapatan yang lebih tinggi melalui platform digital seperti TikTok ini. Pertanyaan nomor 1, mengapa petani di Desa Bojong Kembar beralih profesi menjadi konten kreator di TikTok? Menurut saya, beralihnya profesi petani menjadi konten kreator disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Dari faktor ekonomi, menurut saya hal tersebut disebabkan karena pendapatan petani yang lebih tinggi. Dari beberapa survei dan pemberitaan bahwa pendapatan petani kecil di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, rata-rata hanya sekitar 5,2 juta rupiah per bulan ya. Sedangkan dari data survei yang sama diketahui bahwa potensi penghasilan yang dihasilkan dari live TikTok melalui joget setboard adalah 1 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah per hari. Penghasilan ini didapatkan melalui fitur gift atau saweran dari penonton TikTok. Tentu saja hal ini menjadi menarik bagi para petani muda dan menggeser perilaku petani untuk menjadi konten kreator. Dalam keilmuan tentang perilaku konsumen, faktor ekonomi yang mempengaruhi para perilaku petani ini dapat dikaitkan dengan 3 konsep. Selanjutnya, dalam keilmuan tentang perilaku konsumen, faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku para petani ini dapat dikaitkan dalam 3 konsep. Pertama adalah value maximization. Konsep ini mengacu pada upaya seseorang atau konsumen untuk memaksimalkan nilai atau manfaat yang mereka peroleh dari suatu produk atau layanan. Konsumen cenderung memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Jadi ketika petani mendapatkan pendapatan yang lebih besar sebagai konten kreator daripada sebagai petani, maka secara otomatis mereka akan memilih sebagai konten kreator. Yang kedua adalah konsep utility theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang atau konsumen akan membuat keputusan berdasarkan utilitas atau kepuasan yang diharapkan dari beberapa pilihan. Jika satu pilihan menawarkan utilitas yang lebih tinggi dibandingkan pilihan lain, konsumen cenderung akan beralih ke pilihan tersebut. Sebenarnya konsep ini sangat mirip dengan konsep value maximization, yaitu memilih tingkat utilitas terbesar dari berbagai pilihan yang ada. Dalam hal ini, petani merasa bahwa menjadi konten kreator memberikan utilitas terbesar sehingga mereka lebih memilih profesi tersebut. Dan yang ketiga adalah konsep switching behavior. Konsep ini merujuk
pada perilaku konsumen yang beralih dari satu merek atau produk ke merek atau produk lain. Konsumen biasanya melakukan ini ketika merasa bahwa produk baru menawarkan manfaat yang lebih besar seperti kualitas yang lebih baik, harga yang lebih rendah, dan fitur yang lebih menarik. Jika dikaitkan dengan fenomena setbor ini, switching behavior terjadi para petani karena konten kreator dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap penghasilan para petani. Kedua, tentang faktor sosial. Faktor sosial ini berupa dorongan sosial dan efek imitasi. Keberhasilan Gunawan alias si setbor dalam meraih popularitas dan pendapatan yang lebih besar telah menjadi inspirasi bagi banyak petani lainnya. Dalam teori perilaku konsumen, hal ini dikenal sebagai social influence atau pengaruh sosial. Para petani yang melihat bagaimana hidup Gunawan berubah melalui konten live TikTok-nya menjadi salah satu alasan mereka untuk kemudian terdorong mengikuti jejaknya, karena mereka berharap untuk memperoleh penghasilan yang sama dengan Gunawan. Efek domino ini menimbulkan fenomena massal ya, di mana menurut pemberitaan bahwa terdapat sekitar 300 orang di desa Bojongkembar ini ikut terjun menjadi konten kreator. Alasan sosial lainnya adalah adanya perubahan aspirasi dan gaya hidup generasi muda di pedesaan. Dari berita yang didapatnya dari media, banyak dari petani yang terlibat dalam aksi joget setbor adalah generasi muda yang mencari penghasilan tambahan atau bahkan mereka yang telah terkena PHK. Pada dasarnya mereka menginginkan pekerjaan yang lebih memberikan self-expression dan lebih menguntungkan secara finansial. Dengan menjadi konten kreator, mereka mendapatkan penghasilan dan juga kesempatan untuk mengekspresikan diri lebih besar dan mendapatkan apresiasi sosial serta merasakan penghargaan dari para penonton melalui interaksi langsung di media sosial. Sehingga hal ini menjadi faktor yang mendukung beralihnya para petani muda menjadi konten kreator. Pertanyaan nomor 2, apakah profesi tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang? Menurut saya, profesi konten kreator seperti ini cukup rentan dan memiliki banyak permasalahan untuk bisa bertahan dalam jangka panjang. Konten kreator di TikTok atau platform media sosial lainnya memang bisa menghasilkan pendapatan besar dalam waktu singkat. Tapi berkelanjutan, profesi ini sangat bergantung pada popularitas, tren, dan algoritma media sosial yang terus berubah. Begini ilustrasinya, saya melihat bahwa industri konten digital kompetitif dan cepat berubah. Setiap harinya ada ribuan konten baru yang diunggah, dan ini membuat para kreator harus terus inovatif untuk mempertahankan perhatian penonton. Jika seseorang kreator berhenti mengikuti tren atau gagal menarik penonton dengan suatu yang baru, popularitasnya bisa menurun drastis. Artinya jika mereka hanya mengandalkan satu jenis konten seperti joget setbor, ada kemungkinan besar tren tersebut akan menurun seiring waktu, dan begitu pun itu terjadi, pendapatan mereka pun bisa ikut menurun. Pertanyaan nomor 3, apa yang menjadi motivasi pengguna TikTok memberikan gift kepada petani tersebut? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin membahas tentang data dari sebuah survei yang diberitakan pada media elektronik Kumparan pada tanggal 4 Oktober 2024 bahwa sebagian besar pengguna TikTok berasal dari generasi Z, yang menurut survei mencapai lebih dari 60%. Apa hubungan Gen Z sebagai mayoritas pengguna TikTok ini terhadap perilaku gift di TikTok? Tentu sangat berhubungan ya. Kita tahu bahwa Gen Z ini mempunyai beberapa karakteristik unik seperti kecenderungan untuk mengekspresikan diri dan mencari dukungan komunitas, mementingkan keterlibatan interaksi sosial, dan sangat menghargai kreativitas, inovasi, sikap monetisasi terhadap sesuatu yang mereka anggap penting bagi mereka untuk mencari kepuasan.
Kesemua karakteristik ini sangat relevan dengan fenomena GIF atau nyawer di TikTok ya. Sebelum menjelaskan lebih detail, saya akan jelaskan dulu apa itu GIF. Di TikTok, GIF adalah semacam hadiah virtual yang bisa diberikan penonton kepada kreator saat mereka sedang melakukan live streaming. GIF ini berbentuk digital dengan berbagai macam icon seperti bunga, bintang, atau kado yang memiliki nilai tertentu dan dapat dikonversi oleh kreator menjadi pendapatan. Atau dengan kata lain, GIF ini adalah cara penonton menunjukkan apresiasi mereka secara langsung kepada kreator, seolah menghadiahi para konten kreator atas hiburannya yang diberikan. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Dengan pengguna terbesar, TikTok adalah Gen Z. Perilaku GIF ini menjadi tidak mengherankan. Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat mengapresiasi interaksi langsung dan keterlibatan digital. Mereka tumbuh dengan media sosial dan sangat terbiasa dengan budaya apresiasi secara digital, seperti memberikan like, komen, atau GIF di platform. Menurut saya, karakter Gen Z yang sangat ekspresif, berorientasi komunitas, ingin terlibat aktif dalam konten yang mereka sukai, sangat mendorong perilaku industri GIF ini. Ya, menurut saya pandangan minat pemuda Indonesia terhadap industri pertanian cenderung rendah ya, dan menghadapi banyak permasalahan. Hal ini penyebab terbesarnya adalah komposisi dari generasi muda yang saat ini didominasi oleh Gen Z. Untuk mempermudah penjelasannya, saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Gen Z didefinisikan sebagai individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Hal ini berarti untuk saat ini di Indonesia pada tahun 2024, Gen Z berusia antara 12 tahun hingga 27 tahun. Menurut dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber demografi, diperkirakan bahwa Gen Z menyumbang sekitar 25 hingga 30% dari total populasi Indonesia. Dengan populasi Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari 270 juta, maka jumlah Gen Z bisa mencapai sekitar 7 hingga 80 juta orang. Dengan usia Gen Z saat ini adalah maksimal 27 tahun, maka banyak dari Gen Z saat ini telah lulus dan mulai memasuki angkatan kerja. Menurut data yang ada, sekitar 10 hingga 15% dari total angkatan kerja di Indonesia terdiri dari Gen Z. Gen Z sendiri menurut beberapa penelitian yang dilakukan memiliki salah satu karakteristik di mana mereka cenderung ingin memiliki kepuasan secara instan dan melakukan tindakan yang ekspresif, dan hal ini sangat bertolak belakang dengan profesi petani. Oke, selain dari faktor internal yaitu karakteristik Gen Z, rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari akses terhadap teknologi pertanian modern. Banyak pemuda yang belum sepenuhnya menyadari bahwa sektor pertanian juga bisa modern menggunakan dengan bantuan teknologi seperti smart farming, precision agriculture, atau bahkan agrotech. Tetapi memang harus diakui bahwa teknologi-teknologi ini belum merata penerapannya di Indonesia. Bahkan bisa dibilang cukup jarang ya, sehingga generasi muda yang telah ditetapkan, sehingga generasi muda yang tinggal di desa masih melihat pertanian dari cara-cara konvensional yang kurang efisien dan memakan banyak waktu. Dan hal ini kembali menjadi salah satu alasan yang dapat dikaitkan dengan karakteristik Gen Z itu sendiri. Sebagai penutup, dalam menghadapi kondisi seperti ini, saya berpendapat bahwa
bagaimanapun juga penerus rantai estafet ekonomi adalah Gen Z, di mana hal itu akan berseberangan dengan kebutuhan pangan yang konstan dan cenderung naik karena pertumbuhan penduduk. Meskipun secara fakta bahwa terdapat konsep value maximization dan utility theory yang menyebabkan switching behavior dari petani kepada pekerjaan yang memiliki utilitas yang lebih tinggi, tetapi profesi petani ini tetap harus dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut menjembatani hal ini dengan menaikkan grade dari para petani dengan mengusung konsep teknologi ini menarik minat dari Gen Z sebagai generasi penerus di masa akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan teknologi pada sektor pertanian di Indonesia, sehingga selain menarik minat Gen Z, hal ini dapat mempermudah beban kerja para petani dan lebih cepat menghasilkan keuntungan dari efisiensi penggunaan teknologi tersebut. Cukup sekian dan terima kasih.